Puji Tuhan, salam sejahtera bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kembali kita akan melihat tayangan Renungan Malam Sosiani. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, biarlah kebaikan Tuhan selalu kita rasakan, sehingga semakin diteguhkanlah kita di dalam Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami, Engkau mengasihi hidup kami, Engkau selalu ada bagi kami. Berkatilah kami semuanya dimanapun kami berada, di rumah-rumah kami masing-masing, kami tetap dapat menikmati dan merasakan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 14 ayat 6 dan 7. Saya akan membacakannya bagi kita. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Puji Tuhan, malam hari ini saya memberikan tema, sungguh aku sepakat. Arti sepakat berarti seia, sekata, setuju, sependapat. Sebelum Yonatan dan bujangnya membawa senjata menghampiri musuh, mereka tidak asal maju. Mereka tidak sembarangan atau nekat, tetapi mereka sepakat terlebih dahulu, baru mereka maju. Untuk memakai nama Tuhan, mereka mencari kehendak Tuhan. Sebelum mereka melangkah, dalam ayat 8, kita akan lihat terlebih dahulu ayat 8, kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Yonatan meminta peneguhan bagi mereka berdua. Mereka meminta peneguhan bagi mereka berdua untuk mereka melangkah. Mereka tidak sembarang melangkah, mereka tidak sembarang maju, tetapi mereka minta diteguhkan, sepakat untuk melakukan hal itu. Di dalam Alkitab menuliskan juga beberapa kesepakatan. Apabila kesepakatan itu keliru, apabila kesepakatan itu salah, maka apa yang akan terjadi? Bila kita melihat di dalam Kejadian pasal 11 ayat 8 dan 9, kita sama-sama mengetahui ayat ini. Kejadian 11 ayat 8 dan 9, langsung 8 dan 9. Kalau mau baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9 menceritakan tentang Menara Babel. Namun mari kita lihat ayat 8. "Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi." Ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tegala-gala sebagai tanah liat.
Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka mencoba membangun menara, ingin menandingi Tuhan. Ya, sehingga apa yang terjadi, kesepakatan itu membuat Tuhan marah dan Tuhan menyerahkan mereka, dan berhentilah mereka mendirikan kota itu. Ada kesepakatan yang salah. Ya, ada kesepakatan yang salah, ada kesepakatan yang keliru sehingga membuat Tuhan marah. Di dalam Perjanjian Baru, Kisah pasal 5 ayat 10 sampai 11, di sana ada kisah tentang Ananias dan Safira, pasangan suami istri yang punya kesepakatan juga. Namun kesepakatannya itu keliru. Mari kita lihat terlebih dahulu. Kisah pasal 5 ayatnya yang ke-10 dan 11. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Keliru. Kesepakatan antar suami istri ini keliru, salah. Ya, sehingga apa yang terjadi? Ada kematian. Dalam kesepakatan penting, ya, kesepakatan itu penting, tetapi bukanlah hal yang mudah dalam bersepakat ini, karena dalam bersepakat ini maka dalam kesepakatan maka akan melipat gandakan kekuatan. Namun dalam kesepakatan yang salah, dalam kesepakatan yang keliru, maka akan mendatangkan murka Tuhan. Tuhan marah. Ya, kesepakatan yang salah akan mendatangkan kehancuran. Makanya Yonatan dengan pembawa senjata sepakat akan kuasa Tuhan. Ia berkata dengan imannya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Ya, tidak ada yang sukar, baik dengan sedikit orang ataupun dengan banyak orang. Karena kalau di dalamnya ada Tuhan, kalau di dalamnya ada kuasa Tuhan, maka segala sesuatu itu mungkin. Maka segala sesuatu itu dapat dilakukan. Mereka menaruh kesepakatan di atas dasar firman Tuhan. Bilang di dalam Raja-Raja 2 Raja-Raja 3 ayat 18, dan itu pun perkara yang ringan di mata Tuhan. Mereka tidak berjalan dengan hikmatnya sendiri, tetapi mereka bertanya kepada Tuhan sebelum mereka melangkah. Oleh karena itu, boleh kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-18. Matius pasal 18. Ayat yang sudah tidak asing lagi, Matius 18 ayat yang ke-19 dan 20. Di sini dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Amin. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Apa kuncinya? Sepakat. Amin. Sepakat dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Akan dikabulkan oleh Bapamu yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan itu nyata di antara umat-umat Tuhan yang bersepakat meminta kepada Tuhan. Mengapa harus sepakat? Karena dalam sepakat ada ketaatan. Amin. Jadi mengapa kita harus sepakat? Karena di dalam sepakat ada ketaatan. Ketaatan itu apa? Ada kepatuhan di dalamnya, ada loyalitas di dalamnya. Tidak ada pernah kata sepakat itu kalau tidak ada ketaatan. Berarti di dalam ketaatan, mengapa kita harus sepakat?
karena di dalamnya ada ketaatan, melangkah. Ya, kaki kita melangkah karena instruksi. Karena instruksi dari pikiran kita melangkah kanan, kiri, kanan, kiri. Kalau tidak ada instruksi, tidak ada penggerak, tidak ada kesepakatan dari anggota tubuh kita, dari urat-urat, syaraf-syaraf yang ada di dalam diri kita, maka nggak akan bisa. Jadi dikatakan, mengapa perlu sepakat? Karena dalam sepakat ada ketaatan. Amin. Yang kedua, mengapa harus sepakat? Yang kedua, di dalam sepakat ada penundukan diri. Di dalam sepakat ada penundukan diri yang harus dikerjakan. Mengalahkan atau menaklukkan keegoan, menaklukkan kepentingan pribadi, menaklukkan kepentingan saya, tetapi untuk kepentingan bersama. Mari kita bersepakat, bukanlah sesuatu yang mudah untuk mengesampingkan kepentingan sendiri, tetapi malam hari ini kita mau sama-sama belajar. Ya, kesepakatan, ya, bersepakat bersama-sama. Yang ketiga, mengapa harus ada sepakat? Karena dalam sepakat pasti ada kasih. Dalam sepakat pasti ada kasih. Bila kita saling mengasihi satu sama lain, maka kasih Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan kita. Maka kalau ada kasih, maka akan terwujud kesepakatan yang benar, kesepakatan di dalam Tuhan, kesepakatan yang mendatangkan damai sejahtera untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat Tuhan hadir, seperti di dalam kembali kepada 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-6, 7, tidak ada yang sukar bagi Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Maka Yonatan dan bujangnya dan bujangnya pembawa senjata itu, mereka menyeberang, mereka berjalan bersama-sama dengan kesepakatan. Dan dalam ayat 15, apa yang terjadi di dalam kesepakatan itu? Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, dan di antara seluruh rakyat, juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Amin. Jadi kita melihat bahwa saat Tuhan hadir, ada kesepakatan, maka ada kuasa Tuhan. Maka dikatakan pasukan-pasukan itu gemetar, takut. Pengawal-pengawal itu, penjara-penjara itu gentar. Bumi pun gemetar karena ada kuasa Tuhan. Sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Tak penting banyak, karena sedikit pun Tuhan dapat lakukan. Sedikit pun karena tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tuhan dapat lakukan, Tuhan dapat menolong. Oleh karena itu, biarlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Kita bersepakat bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sehingga kita melihat ada kuasa Tuhan bekerja bagi gereja Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mau sepakat bersama dengan Tuhan. Sungguh aku sepakat, sehingga kita melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, tolong kami untuk kami seia sekata melangkah untuk hal yang benar, untuk hal yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak sukar bagimu menolong, baik sedikit maupun banyak. Tetapi Engkau mau, kami sehati, kami sepikir, kami sepakat untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan, berkati Bapak Ibu Gembala, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati untuk kami sepakat Tuhan di dalam Engkau. Terpuji namamu Tuhan, karena kami akan melihat kuasa-Mu Engkau nyatakan atas gereja-Mu. Terpuji namamu,
Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.